Taib, masuk ke Qurratul Aini. Kemarin sudah kita ulas macam-macam al-ahkam at-taklifiyah atau muta'allaqatul ahkam at-taklifiyah. Tersisa satu, yaitu al-ahkam al-wad'iyah atau al-hukmul wad'i. Al-hukmul wad'i adalah khitabullah al-warid bija'li syai'i sababan li syai'i au syartan lahu au mani'an minhu au kaunu syai'i sahihan au batilan. Khitabullah al-warid bija'li syai'i sababan li syai'in akhar au syartan lahu au mani'an minhu au kaunu syai'i sahihan au batilan. Ini khitabullah, yang khitab Allah yang datang dengan menjadikan sesuatu sebab bagi sesuatu yang lainnya, atau syarat bagi sesuatu, atau penghalang dari sesuatu, atau status sesuatu itu sah au batil atau tidak sah. Nah, ini yang kemarin maka sudah kita sebutkan bahwa al-hukmul atau al-ahkam al-wad'iyah, al-ahkam al-wad'iyah itu ada sebab, ada asyarat, ketiga ada al-mani', ada as-sihah, ada al-butlan atau al-fasad. Ada 5. Lah di sini dibahas tentang as-sihah wal fasad atau as-sihah wal butlan. Lah sisanya nanti akan kita tambahkan. Qala rahimallahu ta'ala ta'rifus sahih. Pengertian sesuatu yang sah. Was sahihu, sesuatu yang sah ditinjau dari sifat keabsahannya, istilahan secara istilah, ma yata'allaku bihin nufud. Yata'allaku bihin nufud artinya yattasifu bin nufud. Yattasifu bin nufud bidzalil mu'jamah wa huwal bulugu ilal maksud. Lah, yang dimaksud nufud itu apa? Al bulug ila maksud, sampai pada tujuan. Kahillil intifa'i fil bai'i wal istimta'i fin nikahi. Seperti kehalalan untuk memanfaatkan barang pada jual beli atau menikmati pasangan pada pernikahan. Lah, di sini dikatakan bahwa sahih itu ma yata'allaku bihi nufud wa yu'taddu bihi. Yang dimaksud dengan yata'allaku bihi nufud artinya yattasifu bin nufud, atau simpelnya mencapai target.
Sesuatu dikatakan sah kalau mencapai target. Mencapai target diambil dari kata nafadha yang artinya balagha. Penggunaan kata nafadha sebenarnya untuk panah memanah. Nafadha sahmu artinya balagha al-gharda. Kalau kita memanah lalu panahnya tembus ke target, itu namanya nafadha. Itu namanya nafadha. Lah, sebuah akad pun dikatakan dia nafid, dikatakan dia nafidun kalau target dari akad tersebut terpenuhi. Kalau target dari akad tersebut terpenuhi. Target dari akad terpenuhi gambarannya seperti apa? Lah kalau jual beli, apa tujuan daripada jual beli? Target kita melakukan akad jual beli apa? Target kita melakukan akad jual beli adalah supaya kita bisa mendapatkan barang. Penjualnya mendapatkan uang. Ketika barang sudah bisa kita manfaatkan atau uang sudah bisa dimanfaatkan oleh si penjual, maka dikatakan targetnya sudah tercapai. Artinya akadnya sudah sah. Adapun tercapainya target dalam sewa menyewa apa? Milkul manfaah. Kita menyewa sesuatu supaya kita mendapatkan jasa atau manfaat. Dikatakan sewa menyewa kita sah kapan? Idza nafadha, idza balagal maksud. Tercapainya tujuan dari sewa menyewa yang kita lakukan, yaitu apa? Kita sudah mendapatkan kemanfaatan ataupun jasa. Tujuan orang menikah apa? Supaya dihalalkan menikmati pasangan yang dinikahi. Dikatakan pernikahan sah kapan? Dikatakan pernikahan sah ketika seseorang sudah diperbolehkan untuk menikmati pasangannya. Oh, berarti akadnya namanya sah. Itu yang dimaksudkan dengan ma yata'allaqu bihin nufud. Ma yata'allaqu bihin nufud. Wa yu'taddu bihi. Dan yu'taddu bihi, diperhitungkan dengan sesuatu tersebut dalam syariat. Artinya oleh syariat sudah diperhitungkan, sudah dianggap. Hadza minal i'tidad. Bi ayyakuna qad jama'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Dengan telah mengumpulkan apa-apa yang dengannya sudah dianggap sah secara syar'i. Akdan kana au ibadatan, baik berupa akad ataupun berupa ibadah. Yu'tadu bihi, diperhitungkan oleh syar'i itu apa? Artinya telah mengumpulkan seluruh kriteria-kriteria yang menjadikannya diperhitungkan secara syar'i. Apa saja itu? Istifa'ul arkani wasyuruti wantifa'ul mawani. Lah, ma yu'tabaru bihi syar'an, ma yu'tabaru bihi syar'an, itu pertama istifa'u asyurut, istifa'u arkan, sama yang ketiga tidak adanya penghalang. Nah, sesuatu dikatakan sah yang pertama ketika dia sudah mencapai target, terutama yang kalau di sini beliau membagi dua seakan-akan ma ta'allaqa bihi nufud itu untuk akad, wa ma yu'tadu bihi itu untuk ibadah. Ya. Yang pertama tadi sudah mencapai target. Yang kedua sudah diperhitungkan secara syar'i. Arti diperhitungkan secara syar'i adalah telah mengumpulkan kriteria-kriteria yang menjadikannya dianggap sah oleh syariat. Apa saja itu? Telah memenuhi syarat, memenuhi rukun, dan tidak ada hal yang menghalangi.
Kalau sesuatu sudah memenuhi syarat rukun dan tidak ada hal yang menghalanginya, maka sesuatu tersebut sudah dikatakan sebagai sesuatu yang sah. Seperti itu. Ya. Fannufudhu min fi'lil mukallafi wal i'tidadu min fi'lis syari'. Nah, ini arti sebenarnya nufud sama al-i'tidad itu sama para ikhwah sekalian. Arti daripada nufud itu sama. Ya, dengan i'tidad. Ya. Hanya saja beliau di sini mengatakan perbedaan antara keduanya hanya bahwa nufud itu fi'lil mukallafi. Nufud mencapai target. Apa yang mencapai target? Ya perbuatan mukallaf. Jual beli, pernikahan, sholat, ya sholat, puasa. Siapa yang melakukan? Mukallaf. Berarti nufud itu dikatakan fi'lu fulani nafadha. Sholatu fulani atau bai'u fulani nafidun. Ijaratu fulani nafidatun. Nah itu. Wal i'tidadu min fi'li syari'. Adapun i'tidad, karena i'tidad itu yang memperhitungkan. Siapa yang memperhitungkan fi'lul abdi tadi itu? Syariat. Dia yang memperhitungkannya, menganggapnya sah atau tidak menganggapnya sah. Nah, itu saja. Padahal ya wakila innahuma bimakna wahid. Ya aslinya secara substansi artinya sama. Karena sesuatu kalau sudah mencapai targetnya berarti sudah diperhitungkan secara syar'i. Itu saja. Target daripada ibadah adalah bara'atul zimmah wa sukutu thalab. Artinya ibadah dikatakan sah kapan? Dikatakan suatu ibadah itu sah kalau sudah lepas tanggungan dan sudah tidak diminta lagi untuk mengerjakan. Ya. Kalau target daripada tercapainya target dalam bab muamalat atau dalam babul uqud adalah tarattubul athar. Tarattubul athar ya tadi. Ya, tercapainya target menikah ya dibolehkan, dihalalkan menikmati, jual beli ya dihalalkan memakai barang, sewa menyewa dihalalkan untuk memakai dan lain sebagainya. Nah, ini sahih. Kebalikannya adalah al-batil. Wal batilu min haitsu wasfuhu bil butlan. Sesuatu yang tidak sah dilihat dari kebatalannya adalah ma la yata'allaqu bihin nufud, yang belum mencapai target wala yu'tadu bihi, dan belum diperhitungkan secara syar'i. Kapan itu? Ba di sini ba taswiriyah. Ba untuk memberikan gambaran. Kapan sih suatu dikatakan batal? Ketika tidak mencapai target atau tidak diperhitungkan oleh syar'i. Bi an lam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an, belum mengumpulkan kriteria syar'i. Belum mengumpulkan ini. Imma ada syaratnya yang tidak terpenuhi, atau rukun yang tidak terpenuhi, atau ada mani yang mendatangi. Ya, baik itu akad ataupun ibadah. Baik itu akad ataupun ibadah. Contohnya, kalau akad tidak terpenuhi syarat, misalnya barangnya tidak suci, diperjualbelikan, ada barang, ada uang, ada yang menjual, ada yang membeli, tapi tidak memenuhi syarat karena barang tersebut syaratnya harus suci tapi ini najis, maka tidak sah. Ya. Contohnya ada mustifail arkan, tidak ada rukunnya. Kalau sholat, kalau akad misalnya, bai'ul ma'dub, menjual janin yang masih ada di perut ibunya. Itu kan namanya jual beli, kan rukunnya harus ada ma'qud alaihi yang diperjualbelikan. Ini belum ada barangnya. Oh, berarti tidak sah, batil atau fasid. Atau ada mawaneknya. Ada yang menghalangi. Ya, baik itu akad ataupun ibadah. Ya. Ya, kalau ibadah misalnya syarat ya tidak bersuci. Rukun, misalnya tidak membaca Al-Fatihah. Mane, ya misalnya melakukan salah satu pembatal dan lain sebagainya. Itu.
Wal aqdu, akad fil istilah yusafu bin nufudhi wal i'tidad. Akad secara istilah bisa kita sifati dengan nufud atau i'tidad. Artinya bisa kita katakan akdun nafidhun atau akdun mu'taddun bihi. Boleh kita katakan. Jadi kalau akad misalnya di sini dikatakan secara istilah akad bisa disifati dengan nufud, bisa juga disifati dengan i'tidad. Ya, yang perlu saya ingatkan para ikhwah sekalian, di situ dikatakan secara istilah. Kalau al-aqdu bisa dikatakan nafidun, bisa dikatakan mu'taddun bihi. Contohnya apa? Bai'un, bai'un nafidun wa mu'taddun bihi. Sah secara istilah. Tapi kalau al-ibadah ini yusafu bil i'tidad saja, dikatakan mu'taddun biha. Mu'taddun biha dikatakan as-salatu salatun mu'taddun biha. Tidak bisa dikatakan la yuqalu wa la yuqal salatun nafidatun. Tidak bisa, secara istilah tidak bisa dikatakan salatun nafidatun. Meskipun, dan bisa dikatakan salatun mu'taddun biha. Tapi kalau akad bisa di kedua-duanya. Bai'un nafidun boleh, ijaratun nafidatun boleh. Bai'un mu'taddun bihi, ijaratun mu'taddun biha, itu bisa. Tapi kalau ibadah secara istilah hanya disifati dengan i'tidad, tapi tidak bisa disifati dengan nufud. La kata fil istilah di sini berarti secara bahasa tidak masalah. Secara bahasa tidak masalah. Amma fil lughah fayusafu fatusaful ibadatu bil i'tidad kama tusafu bin nufud. Secara bahasa tidak ada masalah. Mau kita katakan ibadah nafidah boleh, mau kita katakan ibadah mu'taddun biha juga boleh. Ya. Sehingga kata fil istilah di sini digaris bawahi bi khilafi fil lughah. Berbeda kalau fil lughah. Maka nufud dan i'tidad bisa disifatkan baik untuk ibadah ataupun untuk akad. Ya. Lah ini terkait dengan as-sihhatu wal butlan. As-sihhatu wal butlan. Ada definisi lain daripada sihhat dan butlan, tapi mungkin kita cukupkan sampai sekian saja. Karena nanti ada yang mengatakan as-sihhatu wal butlan, sihah itu muwafaqatu al-fi'li dzil wajhaini asy-syar'a. Butlan mukhalafatu al-fi'li dzil wajhaini asy-syar'a. Cuma ana rasa ini sudah cukup. Hukum wad'i yang selanjutnya adalah as-sabab. As-sabab. Sabab adalah wasfun. Wasfun zahirun mundabitun mu'arrifun lil hukmi. Wasfun, sifat yang nampak, dobit, mundobit yang baku, mu'arrifun lil hukmi, yang memberitahukan kita akan adanya suatu hukum. Itu definisi daripada sabab. Contohnya apa? Contoh daripada sabab. Misalnya, sababu wujubi salatid zuhri adalah zawalu syamsi. Zawalu syamsi, sesuatu yang nampak, sesuatu yang mundobit. Mundobit itu baku, bukan sesuatu yang relatif. Mu'arrifun lil hukmi, yang mana
memberitahukan kita akan adanya suatu hukum, yaitu wajibnya sholat duhur. Wajibnya sholat duhur. Nisab, bulughun nisab adalah sababu wujubi zakah. Lah, bulughun nisab itu wasfun dhahirun, yang nampak, bukan yang tersembunyi, mundhabitun, yang baku, bukan sesuatu yang relatif, yang memberitahukan kita akan adanya suatu hukum, yaitu diwajibkannya zakat. Lah, itu contoh daripada sabab. Wasfun itu sebuah makna. Dhahirun nampak, berbeda kalau itu khafi. Contohnya sebab sahnya jual beli adalah ridho. Kita lihat, kadang ini kan sering, loh gimana Ustaz, ini kan orang sudah saling ridho, berarti jual belinya apa? Sah. Ridho itu sesuatu yang ada di dalam hati. Orang tidak akan tahu ridho itu seperti apa, sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai tautan hukum. Artinya, yang kalau jual beli yang penting apa? Ridho. Ridho bagaimana kita tahu ridho? Orang tidak tahu. Maka dari itu, berhubung dia itu samar, dia tidak bisa dijadikan sebab sahnya jual beli. Yang dijadikan apa? Yang mewakili ridho dari sesuatu yang tidak, sesuatu yang terlihat, misalnya ijab dan qabul. Ya. Mundhabitun, berbeda kalau sesuatu tersebut tidak baku, sifatnya relatif. Contohnya, sababu jawazil qasri adalah masyaqqah. Sebab diperbolehkannya orang menjamak dan mengqasar salat adalah adanya apa? Masyaqqah. Masyaqqah itu sesuatu yang terukur apa sesuatu yang relatif? Relatif. Masyaqqah bagi saya belum tentu masyaqqah bagi Anda. Karena ini ghairu mundhabit, akhirnya dicari yang lebih mundhabit, yaitu safar misalnya. Itu lebih mundhabit lagi. Mu'arrifun lil hukmi, memberitahukan kita akan adanya suatu hukum. Ini sabab. Atau kalau kita mau mendefinisikan ini dengan menggunakan rasamnya, ma yalzamu min wujudihi wujudun wala wa yalzamu ma yalzamu min wujudihi wujudun wala yalzamu wa yalzamu min adamihi al-adam. Yalzamu min adamihi al-adam. Sesuatu yang kalau dia ada, hukumnya ada. Kalau dia tidak ada, hukumnya tidak ada. Contohnya tadi, nisab, atau mungkin zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Ada zawalu syamsi, ada hukum, yaitu wajibnya sholat duhur. Belum ada tergelincirnya matahari, berarti belum ada hukum, yaitu tergelincirnya yaitu kewajiban sholat apa? Duhur. Ini sebab. Jadi kalau dia ada, memberikan pengaruh. Dia tidak ada pun juga memberikan pengaruh. Itu sabab. Ya. Yang kedua adalah asyart. Asyartu kita definisikan dengan definisi resmi saja. Wasfun yalzamu min adamihi al-adam, adamihi al-adam, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Sifat ketika dia tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Tapi ketika dia ada, belum tentu hukumnya ada. Contohnya apa ini? Suci dari haid dan nifas.
suci dari haid, contohnya adalah ya suci daripada haid dan nifas, atau toharoh gitu saja, toharoh secara umum. Toharoh kalau tidak ada maka sholat juga tidak ada, karena toharoh adalah syarat sah daripada apa? Sholat. Tapi ada toharoh belum tentu sholatnya apa? Ada. Bisa jadi syaratnya terpenuhi tapi rukunnya tidak terpenuhi. Ini namanya syarat. Artinya sisi yang berpengaruh adalah sisi ketiadaan. Sisi ketiadaan. Nah, ini tadi contohnya zawalu asy-syamsi nisbah li wujubi az-zuhri. Kalau syarat ini contohnya at-taharah nisbah li salat. Taharah syarat salat. Artinya apa? Tidak ada taharah, tidak ada salat. Terus ada taharah, salat belum tentu ada. Ya. Yang terakhir adalah al-mani. Mani dia wasfun zahirun munda bitun mu'arrifun naqidul hukmi. Sifat yang jelas dan terukur yang memberitahukan lawan daripada hukum. Artinya ternafikannya hukum. Contohnya apa? Al-qatlu binisbah lil irthi. Pembunuhan itu menghalangi warisan. Artinya menghalangi apa? Oh, bahwa pembunuhan itu adalah sebuah sifat yang dohir, bisa dilihat. Mundobitun, terukur, memberitahukan bahwa hukumnya tidak ada. Artinya ada pembunuhan berarti tidak mendapatkan apa? Warisan. Ada pembunuhan, tidak ada warisan. Atau al-haidzu binisbah li sihhati salat. Ada haid berarti yang diberitahukan kepada kita adalah lawan daripada hukum, yaitu ketidakabsahan salat. Itu mani. Atau secara rasamnya kebalikan daripada syarat. Berarti dia ma yalzamu min wujudihi adamul hukmi. Ketika dia ada, hukum tidak ada. Ada haid berarti sholat tidak sah. Sholat tidak sah. Kalau tidak ada haid, belum tentu sholatnya ada. Tidak ada haid, belum tentu sholatnya ya. Bisa jadi orang suci dari haid tapi tidak sholat. Atau bisa jadi, oke, dia suci dari haid tapi ada penghalang yang lainnya yang menghalangi keabsahan sholat. Nah itu. Jadi mayal zamumin wujudihi adamal hukmi wala yalzamu min wujudihi wala yalzamu min adamihi wujudun wala adam. Itu al-mani. Lah itu dia. Dengan ini kita sudah menyelesaikan aqsamul hukmi syar'i, baik yang hukmun taklifiyun atau hukmun wada'iyun. Hukum wad'iyun. Nah, di sini dikatakan al-farqu bainal fiqhi wal ilmi. Perbedaan antara fikih dan ilmu. Wal fiqhu bimakna syar'i, fikih dalam pengertian syar'i, al-mutaqaddim dzikruhu yang sudah disebutkan tadi, akhassu minal ilmi, itu secara makna lebih khusus daripada ilmu. Artinya fikih secara syar'i itu lebih khusus daripada ilmu. Lisidqil ilmi ala ma'rifatil fiqhi wa nahwi wa ghairihima. Karena ilmu itu bisa kita katakan ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Artinya cangkupannya lebih luas. Fakullu fiqhin ilmun. Artinya apa? Setiap fikih pasti ilmu, tapi tidak setiap ilmu itu apa? Fikih. Karena ilmu ada ilmu yang lainnya selain fikih. Nahwu, sharaf, balaghah misalnya. Wa kadza bimakna lugawi. Demikian juga secara makna lugawi. Fa innal fiqha huwal fahmu.
wal ilmu al ma'rifah wa hiya a'am. Ya. Cuma secara lugawi ini para sahabat sekalian ini bisa sebenarnya ghairu musallam. Karena dalam kamus pun didefinisikan faqiha alima arafa. Apa artinya? Berarti al-fiqhu dan ilmu secara bahasa artinya sama. Adapun di sini dikatakan al-ilmu itu lebih a'am, lebih cangkupannya lebih luas, baik dalam secara bahasa lebih luas daripada fikih. Itu kalau kita mendefinisikan fikih secara bahasa ada fahmu maddaqqa. Fahmu maddaqqa. Jadi kan kemarin sudah sempat kita singgung. Al-fiqhu fil lughah ada yang mengatakan al-fahmu mutlaqan. Kalau al-fahmu mutlaqan ya pemahaman secara umum, berarti antara ilmu dan pemahaman adalah dua hal yang sama artinya. Paham ya? Tapi kalau seperti Abu Ishaq Asy-Syirazi yang mendefinisikan fikih secara bahasa artinya memahami sesuatu yang rumit, maka dalam hal ini ilmu lebih umum daripada fikih. Karena ilmu itu mencangkup pemahaman yang rumit atau pemahaman sesuatu yang jelas. Itu. Kalau kita mendefinisikan al-fiqhu huwa fahmu maddaqqa atau fahmu daqiqin, maka itu tepat. Ilmu lebih luas daripada fikih. Tapi kalau fikih di situ diartikan sebagai al-fahmu mutlaqan, maka antara fikih, faqiha, fahima, alima, arafa itu keempat-empatnya itu hanya 4 kalimat yang artinya sama. 4 kalimat yang artinya sama. La wal ilmu fil istilahi, ilmu dalam istilah, secara istilah, ma'rifatul ma'lumi. Ma'rifatul ma'lumi ay idraku ma min sya'nihi ayyu'lam mawjudun kana aw ma'duman. Mengetahui ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Mengetahui sesuatu ya ma min sya'nihi ayyu'lam ma yumkinu ayyu'lam. Artinya, mengetahui sesuatu yang mungkin untuk diketahui, maujudan kana au ma'duman, baik sesuatu tersebut ada ataupun tidak ada. Baik sesuatu itu ada ataupun tidak ada. Lah, kenapa asatidah? Kenapa harus idraku ma'rifatul ma'lum diartikan dengan idraku ma min sya'nihi ayyu'lam? Karena kata maklum itu kan ism maf'ul. Maklum itu ism maf'ul. Ism maf'ul itu sumbernya dari mana? Nah, ini anak-anak kelas 2 sudah tahu ini. Arti daripada sharaf apa kemarin? Tahwilu aslin wahidin ila amtsilatin mukhtalifah. Aslun wahid di situ apa? Apa? Masdar. Dia sumber dari segala sesuatu. Artinya apa? Kita tahu apa arti dari kata maklum itu setelah kita tahu arti dari kata al-ilmu. Kalau di sini al-ilmu diartikan dengan ma'rifatul maklum, berarti nanti muter. Namanya daur. Ma'rifatul maklum. Maklum diambil dari kata apa? Ilmu. Ilmu artinya ma'rifatul maklum. Sedangkan kata maklum diambil dari kata apa? Ilmu. Ini muter. Namanya daur. Dalam mantik namanya daur. Makanya kata maklum mau nggak mau harus ditafsirkan. Maklum di sini sesuatu yang mungkin untuk diketahui. Meskipun apakah ini bisa menyelesaikan ataupun tidak. Ya. Maujudan kana au ma'duman. Baik itu sesuatu yang ada ataupun yang tidak ada. Alama huwa bihi fil waqi', sesuai dengan realitanya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya. Ka idrakil insani ay tasawwurihi bi annahu
tasawwuruhu bi annahu hayawanun natiq. Kalau kamu ditanya ma huwal insan, apa itu manusia? Makhluk hidup yang bisa berpikir. Oke, berarti artinya kamu tahu. Karena akal kamu telah sampai kepada suatu pengetahuan bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang bisa berpikir. Dan realitanya pun seperti itu. Kalau kamu ditanya apa itu bolpen, alat yang digunakan untuk menulis, itu artinya kamu tahu. Artinya pengetahuan akal kamu sudah sampai pada satu pengetahuan tentang bolpen, bahwa dia adalah alat yang digunakan untuk menulis. Dan dalam realitanya pun yang seperti itu, bolpen adalah alat yang digunakan untuk menulis. Wa kaidraki annal alam huwa masyaallah ta'ala hadis. Seperti juga pengetahuan kita bahwa alam semesta, yaitu segala sesuatu selain Allah, itu hadisun. Apa artinya hadisun? Ada dan sebelumnya tidak ada. Itu namanya al-ilmu. Wa hadzal haddu, definisi seperti ini, lil qadhi Abi Bakar al-Baqilani. Ini adalah definisinya Abu Bakar al-Baqilani. Wa tabi'ahul musannif, oleh musannif diadopsi di sini. Wa turidha bi anna fihi dauron. Nah, tadi yang saya sebutkan. Ini dibantah, dikritik karena di dalamnya ada daur. Daur itu yang muter tadi itu. Beliau mendefinisikan al-ilmu dengan ma'rifatul ma'lum, itu ada daur. Kenapa? Li'annal ma'lumu mushtaqun minal ilmi. Fala yu'raful ma'lumu illa ba'da ma'rifatil ilmi. Kata maklum itu tidak akan diketahui artinya kecuali setelah kita mengetahui arti daripada kata ilmu. Li'annal mushtaqqa mustamilun ala ma'nal mushtaq minhu ma'aziyadah. Karena mushtaq itu mengandung makna yang ada di mushtaq minhu plus makna tambahan. Nah, ini apa artinya ini? Nah, mulai mumet. Artinya gini. Al-ilmu mushtaq minhu. Al-alim mushtaqun. Promosi kitabnya di awal menjelaskan dan menyederhanakan syarah Mahaliyah. Ya, gimana penilaian antum? Ilmu ini namanya mushtaq minhu. Ini namanya mushtaq. Coba dibaca Ustaz, Rehan dibaca coba tadi gimana? Naam, li'annal mushtaqqa mustamilun ala makna mushtaq minhu ma'a ziyadah. Baik. Al-ilmu mushtaq minhu, al-alim mushtaq. Al-alim di sini ada dua. Ada makna ilmu, ada makna man qama bihil ilmu. Jadi kata alim itu mushtaq, itu mengandung makna mushtaq minhu plus ada makna tambahan. Kalau antum dikatakan alim, berarti terbayang dalam benak antum adalah orang yang memiliki apa? Ilmu. Berarti ada ilmu, ada orangnya. Orangnya itu ziyadah. Maklum al-ilmu dan maklum. Maklum juga mushtaq minal ilmi. Begini saja. Ana khawatir semakin melebar nanti. Al-ilmu sama al-maklum. Ini yang dibahaskan al-ilmu dan maklum. Al-ilmu mushtaq minhu. Al-maklum mushtaq. Maklum ini namanya isim apa ini? Isim maf'ul. Al-ilmu, al-maklum. Al-maklum memiliki dua makna. Mengandung dua makna. Makna ilmu sama apa? Ma ta'allaqa bihi ilmu. Atau objek daripada ilmu. Jadi kalau antum mendengar kata maklum,
Itu antum terbayangkan sesuatu yang diketahui. Berarti ada sesuatu dan ada kalimat mengetahui. Ini yang dimaksud dengan ziyadah. Yang dimaksud dengan ziyadah. Nah, di sini dikatakan ya. Fala yu'raful ma'lumu illa ba'da ma'rifatil ilmi. Kita tidak akan mengetahui kata maklum kecuali setelah mengetahui kata ilmu. Kenapa? Karena maklum itu artinya sesuatu yang diilmui. Sesuatu yang diilmui. Jadi ada sesuatu lalu ilmu terkait dengannya. Li'annal mushtaqqa mustamilun ala ma'nal mushtaq minhu wa huwal ilmu ma'aziyadah. Ma'ziyadah tersebut apakah dia pelakunya, apakah dia objeknya, apakah dia alatnya, apakah dia keterangan tempatnya, apakah dia keterangan waktunya. Nah, itu yang dimaksud dengan ziyadah. Wa bi annahu ghairu syamil. Artinya kritikan yang kedua, ini tidak syamil, tidak mencangkup, tidak mewakili li ilmillah. Li annahu la yusamma ma'rifatan ijma'an, la lughatan wala istilahan. Kritikan yang kedua, kenapa ilmu dikatakan ma'rifatul ma'lum? Kenapa ilmu dikatakan dengan ma'rifatul ma'lum? Padahal Allah punya sifat ilmu apa enggak? Allah punya sifat ilmu. Boleh enggak dikatakan Allah itu arif? Di sini dikatakan li'annahu la yusamma ma'rifatan ijma'an. Secara ijma' dinukil ilmu Allah tidak bisa dinisbatkan kata makrifat kepada Allah. La lughatan wala istilahan, baik secara lughatan atau secara istilahan. Sebenarnya para asatidzah sekalian, kalau kita lihat dalam hadis ya, ta'arraf ilallahi fi raha apa? Ya'rifka fi. Di situ ya'rifka siapa fa'ilnya? Allah Subhanahu wa taala. Lah ini artinya hadis tersebut secara zahirnya membantah ini. Di situ makrifah dinisbatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau di situ mimbabil muqabalah. Muqabalah itu seperti yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Seperti itu urusan yang lainnya. Tapi ini yang mungkin digarisbawahi. La yusamma ma'rifatan ijma'an. Ini fihi nazar. Kalau dikatakan Allah tidak boleh dinamai dengan arif, oke. Tapi alasannya kenapa? Karena asmaullah itu tauqifiyah. Asmaullah tauqifiyah. Karena kita tidak dapat dalil yang mengemukakan bahwa Allah menamai dirinya dengan apa? Arif. Tapi kalau ma'rifah dinisbatkan kepada Allah, itu kita dapati dalam hadis ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fi syiddah. Itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah seperti itu. Lah para asatidzah sekalian, kalau secara istilahan, karena memang sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan ilmu dan ma'rifah, kalau ma'rifah itu didahului dengan kebodohan. Jadi kalau kita belum tahu nahwu, lalu setelahnya kita belajar nahwu, arafahu. Tapi nggak bisa dikatakan alimahu. Tapi inilah ya Syekh. Tafrik yang seperti ini ya tidak sah dan tidak tepat. Ya ala kulli hal tadi ini mungkin digarisbawahi hadza fihi nadhar. Ya, fihi nadhar. Baik. Yang terakhir, ta'riful jahli. Al-jahlu, karena al-jahlu lawan daripada al-ilmu. Wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Al-jahlu itu membayangkan sesuatu berbeda dengan realitanya. Membayangkan sesuatu berbeda dengan realitanya. Wa fi ba'di nusakh ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi. Sama. Kata sawril insan bi annahu hayawanun sahil. Wa ka idrakil falasifati annal alama qadim. Seperti kalau kamu ditanya apa itu insan, al-insan hayawanun sahil. Sahil. Sahil itu suara kuda. As-sahlu kalau nggak salah tuh. Jadi kalau kuda bersuara itu sahil. Kalau dia bersuara namanya apa? Nahik. Nahik. Ya. Atau sahil antum ganti muftaris gitu supaya saya gampang untuk menjelaskannya.
Bi annahu hayawan muftaris. Seperti kalau kamu ditanya apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang buas. Padahal makhluk hidup yang buas itu bukan pengertian dari manusia, tapi pengertian daripada asad. Mahwal asad hayawanun muftaris. Ya. Tapi ini kalau orang ditanya apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang buas. Salah. Namanya al-jahlu. Atau ditanya apa itu bolpen? Alat yang digunakan untuk makan. Itu kita membayangkan sesuatu berbeda dengan realitanya. Namanya al-jahlu. Wa ka'idrakil falasifah annal alama qadim. Seperti pengetahuannya orang-orang filsafat bahwa alam semesta ini qadim. Qadim itu ya ada sejak dahulu. Tidak didahului dengan ketiadaan. Qadim. Wal murad bitasawwuri huna at-tasawwur mutlaq asy-syamil li tasawwuri syadzat wa tasdiq. Ini masuk ke mantik ini. Tasawwur di sini adalah tasawwur yang mutlak, yang mencangkup at-tasawwur asy-syadzj atau tasawwur al-basit wa tasdiq. Jadi idrak idrak itu artinya pengetahuan, sampainya akal pada sebuah pengetahuan secara sempurna. Wusulun nafsi ilal makna bitamamihi, namanya idrak. Sampainya akal pada pengetahuan sesuatu secara sempurna, namanya idrak. Kalau tidak secara sempurna namanya syuur, perasaan saja, bukan namanya idrak. Ya. Lah idrak, pengetahuan ada dua macam. Idraku al-mufradat sama idraku an-nisbah. Idrakul mufradat ini secara bahasa, secara istilah namanya at-tasawwur atau at-tasawwur syadzj atau at-tasawwur al-basit. Kalau ini namanya at-tasdiq. Idrakun nisbah. Atau bisa dikatakan idraku al-mufrad ma'al hukmi. Idrakul mufradi ma'al hukmi. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kita mengetahui siapa itu Zaid, itu namanya tasawur. Oh, orang yang rambutnya panjang, hidungnya mancung, kulitnya putih, namanya tasawur. Kita tahu apa arti qiyam, itu posisi sehabis duduk menegakkan badan, itu namanya tasawur. Idrakul mufradat. Kalau kita sudah memberikan sebuah statement atau kesimpulan Zaid berdiri, berarti kita menisbatkan berdiri kepada siapa? Zaid. Kita mengatakan Zaid berdiri atau Zaid tidak berdiri, ini yang namanya apa? Tasdik. Ini yang namanya tasdik. Sehingga ada istilah al-hukmu ala syai'in. Al-hukmu ala syai'in artinya at-tasdiqu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kalau antum
berdiskusi sama seseorang misalnya. Ya akhi, demokrasi itu haram. Ya akhi, demokrasi itu haram. Ad-demokratiyatu haram. Kalau dia tanya kepada antum, Mas, coba beri pengertian saya apa itu demokrasi dan beri pengertian kepada saya apa itu haram. Kalau antum tidak memberikan pengertian apa itu demokrasi dan apa itu haram, antum dikatakan ngawur. Kenapa? Antum sudah memberikan kesimpulan hukum padahal antum belum tahu hakikat mufradatnya. Itu yang dimaksud dengan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sebelum kita mengatakan al-witru mandub, al-witru mandubun. Tasawwur apa tasdik ini? Tasdik. Mendefini al-witru salatun aqalluha rak'atun wahidatun aktsaruha 11 rak'ah. Tuf'alu filail. Ini namanya apa ini? Tasawur. Ini namanya tasawur. Lah jadi di sini dikatakan bahwa tasawur dalam kata tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi ini mencangkup tasawur basit dan mencangkup apa? Tasdik. Ini mencangkup tasdik. Artinya kebodohan itu adalah kesalahan dalam mendefinisikan atau kesalahan dalam membuat kesimpulan hukum. Itu dia. Makanya di sini dicontohkan apa yang pertama? Ketika kamu disuruh mendefinisikan manusia, justru kamu definisikan dengan definisi kuda. Apa itu pulpen? Antum definisikan dengan alat makan. Ini kebodohan dalam bab apa ini? Tasawur yang apa? Syadid atau tasawur basit atau tasawur saja. Orang-orang filsafat mengatakan, oh alam semesta ini ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Itu definisi atau kesimpulan. Kesimpulan berarti kesalahan dalam bab apa ini? Tasdik. Kesalahan dalam bab tasdik. Nah, ini yang dimaksud wal muradu bi tasawwuri huna at-tasawwurul mutlaq. Artinya al-idrak. Gitu saya. Al-muradu bi tasawwuri huna al-idrak. Al-idrak. Asy-syamil li tasawwur wa tasdik. Yang mencangkup tasawwur dan tasdik. Kebodohan dalam bab tasawwur dan kebodohan dalam bab apa? Tasdik. Wa ba'duhum wasafa hadza bil jahlil murakkab. Sebagian menamai kebodohan jenis ini dengan al-jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Wa ja'ala al-jahlal basit adamul ilmi bi syai'. Sedangkan jahlul basit artinya sebagian ada yang membagi al-jahlu jahlan. Bodoh yang simpel sama bodoh kuadrat. Imam Haramain, jahlul basit ini tidak dikategorikan sebagai sebuah kebodohan. Jahlul basit kata beliau apa? Adamul ilmi bi syai'. Ditanya apa itu bolpen, saya tidak tahu. Apa itu bolpen, saya tidak tahu. Namanya jahlun apa ini? Basit. Huwa jahlun bil mudrak saja. Tidak tahu akan apa yang dipertanyakan saja. Tak tahu jawabannya. Namanya jahlun basit. Jahlun murakkab, contohnya apa itu bolpen, alat makan. Artinya murakkab apa? Kamu tidak tahu apa yang ditanyakan dan kamu gak sadar kalau kamu tidak tahu. Namanya jahlun murakkab. Makanya definisinya tadi ma'rifatu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa fil waqi'. Membayangkan sesuatu berbeda dengan realitanya. Nah, ini namanya jahlul murakkab. Imam Haramain mengatakan ini tidak termasuk dari sebuah apa? Kebodohan. Kebodohan hanya jahlul murakkab saja. Sebagian orang mengatakan enggak. Kebodohan itu ada dua macam, ada yang basit, ada yang murakkab. Ya. Ka'adami ilmina bima tahtal aradin wa bima fi butunil bihar. Tanya apa yang berada di dalam 7 lapisan bumi. Saya enggak tahu.
Apa yang ada di dalam lautan? Coba kamu tebak, saya nggak tahu. Wa hadza la yadkhulu fi ta'rifil musannif fala yusamma indahu jahlan. Ini kan adamul ilmi bisyai'. Berarti tidak ada tasawur sama sekali. Berarti ini bukan jahil menurut definisi Imam Haramain. Makanya buat ta'rifus syamil qismaini, kalau kita mau ngikutin ulama yang lainnya yang memang mengkategorikan jahlun basit juga dalam kategori apa? Al-jahlu, dikatakan al-jahlu intifa'ul ilmi bil maksud ay ma min sya'nihi ayuksad fayudrak imma bi an lam yudrik aslan wa huwal basit aw bi ayyudrika ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi' wa huwal murakkab. Kebodohan itu adalah ketidakadaan ilmu, tidak adanya pengetahuan bil maksud. Tidak tahu akan sesuatu bil maksud, bil maksud. Ma min sya'nihi ayyuksad. Ma yumkinu ayyuksad. Sesuatu yang mungkin untuk ditarget, untuk diketahui. Sesuatu yang mungkin untuk ditarget, untuk diketahui. Artinya sesuatu yang mungkin untuk dicari apa itu dia. Namanya al-maksud. Sesuatu yang mungkin untuk dicari hakikatnya. Namanya al-maksud. Tidak ada pengetahuan tentang sesuatu yang mungkin untuk diketahui hakikatnya. Baik tidak mengetahuinya sama sekali, baik tidak mengetahuinya sama sekali, atau mengetahuinya tapi berbeda dengan realitanya. Kalau tidak mengetahui sama sekali namanya jahl apa ini? Basit. Kalau mengetahui, tidak mengetahui sebagaimana yang semestinya namanya jahlun murakkab. Wa summiya murakkaban, dinamakan jahl murakkab li'anna fihi jahlain. Ada dua kebodohan. Al-jahlu bil mudrak, tidak tahu jawabannya apa. Wal jahlun bi annahu jahila bihi, dan dia tidak sadar kalau dia tidak tahu. Artinya sudah tidak tahu, tidak nyadar lagi kalau tidak tahu. Itu namanya jahlun murakkab. Hadza huwa. Taib la'allana naktafi bihadzal qadar. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.